pertama tahu sebenarnya dari mamaku, soalnya jam 7 itu aku tidur, baru tidur jam 7 dari malam tuh baru tidur jam 7, terus jam 9 dibangunin sama mama. Terus mama matanya udah sembab gitu, udah kayak abis nangis gitu, terus ngomong, "Neng bangun Neng, kenapa Neng?" Kaget kan, posisi kaget, kenapa Bang? Ada berita duka katanya. Wah, aku siapa nih? Terus dia bilang Pak Deddy Kempot meninggal. Pak Deddy Kempot meninggal itu kayak, hah, serius gitu kan? Kayak pengen tidur lagi, pengen mimpi nggak sih ini kayak gitu, kayak asli meninggal. Kayak langsung diem stuck. Demi apa sih? Masih kayak gitu sama mama, demi apa sih? Beneran ini? Ya, akhirnya ngeliat IG banyak tag-tagan, ngeliat banyak yang mention. Ya udah, sedih aja sih, sedih banget buat sedih. Mama sendiri tahunya dari sosmed atau mungkin seperti dikabarin sama orang yang Mas Didi atau gimana? Mama dikabarin dari manajer aku, kayak manajer aku dapat kabar dari mungkin timnya Mas Didi atau gimana. Terus mama mastiin lewat sosmed. Lewat sosmed tuh kayak mic-nya lu pegang aja. Agak naik ya. Dari sosmed akhirnya mama udah fix nih kalau pandemi meninggal kan. Aku coba hubungin manajer aku tanyain manajernya gimana di sana, apa benar. Terus manajer aku bilang kalau manajer langsungnya tuh nggak ngebales, nggak ada kabar dari apa gitu. Kak, sosok yang seperti apa sih Om Didi gitu? Aku kan nggak terlalu lama ya, baru juga kenal sama Pade ya. Kalau di belakang panggung sih emang kita sering ngobrol, karena mungkin kalau di luar nggak ngobrol, mungkin pertama Pade itu jarang main HP, dia juga nggak punya sosmed, itu kan semua ada adminnya ya, bukan dia personal gitu. Kalau di belakang panggung Pade orangnya humble banget, bener-bener humble, nggak ngebeda-bedain orang, dia mau sama siapa aja, dia nggak, mungkin bisa dibilang dia tuh nggak song artis, walaupun kelasnya dia udah legend gitu. Yang aku banggain dari Pade tuh kayak gitu. Terus dia tuh menurut aku kalau ngobrol sama dia tuh kayak nemu sosok kebapaan. Kalau ngobrol sama dia tuh bisa dibuat kita nih deket banget padahal kita baru ketemu. Terus semangatnya itu yang aku pikir sosok Pade ini yang mungkin setiap harinya aku tiru adalah ketika dimana kita tahu dia capek konser sana sini, tapi dia tuh nggak pernah nunjukin itu di depan penonton gitu. Kayak dia pengennya total, setiap tampil total, walaupun kelihatan emang sih beberapa kesempatan aku lihat Pade tuh kayak capek, tapi dia tetap semangat gitu, kayak nutupin kalau dia nggak mau ngeliatin kalau dia tuh capek, walaupun kita tahu lah pasti dia capek. Itu yang aku terus ikutin, aku terus jadi panutan aku tuh semangatnya dia yang nggak pernah drop. Berapa kali mungkin kerja sama bareng sama Pade, kita pernah seringnya tuh kemarin sempet joget yang agak viral juga itu kan. Itu berapa kali kerja sama dan bisa jelasin juga? Sebenarnya kalau berapa kali kerja sama, aku pertama itu gara-gara salah satu online shop ya, ngadain acara, terus akhirnya aku punya kesempatan ketemu sama dia, ngobrol di backstage juga ngobrol. Dari situlah dia ngadain satu konser, salah satu stasiun TV. Terus akhirnya aku diundang, datang ke konsernya, aku nonton aja karena emang suka juga kan. Terus Cendol Dawet lagi happening, terus akhirnya aku nonton. Nah pas nonton itu aku nggak tahu sih, nggak kepikiran dia bakal panggil gitu ya, Cynthia Mariska gitu, suruh maju. Kira aku maju, dan akhirnya udah terjadilah viral. Dari viral itu akhirnya banyak project-project yang pengen acara musiknya tuh diisi sama aku, sama Pade, terus ada akunya gitu. Ada kali ya, mungkin ada 10 atau sebenarnya kalau yang setelah ini pun, maksudnya kalau nggak ada COVID itu kita ada project upcoming project gitu ya. Sorry. Akhirnya tapi ketunda gara-gara COVID. Terus ada gue masih banyak project yang harusnya diselesain di bulan-bulan ini, tapi
Berarti bisa dibilang Om Didi salah satu orang yang membangun karir Mahesa juga dong. Sebenarnya gini, mungkin aku memang udah berkarir dari aku SMA sebenarnya, Oke. tapi di entertain ya. Cuma mungkin orang ngelihatnya nggak tahu nama, mungkin tahu muka aja gitu. Iya. Tapi akhirnya ketika aku yakin rezeki itu datangnya dari Allah, tapi kan kita nggak pernah tahu dari siapa, kapan, dan gimana kan. Mungkin Allah nunjuk Pak Deddy di Kempot buat jadi salah satu pengantar rezeki ke aku gitu. Jadi menurut aku Pak Deddy itu salah satu orang yang sangat berpengaruh lah ya di karir aku. Mungkin seumur hidup aku nggak bakal pernah ngelupain Pak Deddy. Mungkin karena dia juga aku bisa ada di titik ini, karena Sobat Amir juga aku bisa ada di titik ini. Jadi menurut aku Ade itu orang yang sangat berpengaruh buat kehidupan aku. Ya aku yakin sih karyanya Padi nggak bakal mati, bakal terus. Ada mungkin lagu Pade yang kakak paling suka. Nah, kita dia ada seksil balapan, ada ambiar gitu kan. Mungkin lagu yang paling terngiang di kakak. Mungkin yang terus terngiang itu Pamer Bojo kali ya. Oh ya, ada Pamer Bojo. Karena ya yang kita tahu aja, mungkin aku rezeki aku juga dari Pamer Bojo dan Oke. Terus tapi kalau buat lagu yang benar-benar aku suka, Cidro. Kenapa tuh? Gak tahu, aku suka musiknya aja dan artinya juga sih. Cuma kalau buat overall aku suka Pamer Bojo. Iya. Apa namanya? Pak Didi itu kayak Om Didi itu selalu mungkin agak tertutup soal keluarga. Jadi dia sebenarnya punya berapa anak? Yang Kabarista tahu. Kalau berapa anak, setahu aku emang pernah ketemu sama istrinya. Oke. Cuma anaknya tuh lagi di kamar, jadi aku nggak terlalu nanya yang dia punya anak berapa atau berapa. Cuma komunikasi sama si tante aja sih. Istrinya seorang yang humble juga kan? Oh iya, dia humble banget. Kan apa-apa Pak De manajernya dia juga kan. Kayak kalau mau ketemu Pak De atau mau bikin konten sama Pak De harus lewat dia dulu. Dan yang aku tahu istrinya Pak De itu sangat amat peduli sama kesehatannya Pak De. Setahu aku ya. Karena Pak De itu kanan kiri konser di mana-mana. Tapi tetap dijagain sama polanya tuh sama istrinya. Setahu aku. Pak dia itu punya anak didik juga ya. Nah, itu gimana tuh maksudnya? Mungkinkah dia akan, mungkin beda, maksudnya tidak ada yang bisa menggantikan seorang Pak dia di Kempot, tapi mungkin tidak ada yang maksudnya untuk meneruskan legendnya apa, meneruskan seluruh karya gitu. Mungkin bukan menggantikan, lebih ke meneruskan kali ya. Mungkin aja sih kalau meneruskan ya. Tadi Mbak bilang kalau buat menggantikan kayaknya seorang legend gak bakal ada yang pernah menggantiin. Yeah. Even semirip apapun dia, tetap dia yang pertama. Terus kalau buat menerusin, ya yang penting kalau dia mau berusaha mungkin bakalan Allah juga pasti kasih jalan. Gitu. Kalau untuk yang gantiin kayaknya nggak mungkin, tapi kalau nerusin ya, maybe. Ada mungkin kata-kata tadi yang yang ke kakak yang sampai sekarang terngiang gitu, mungkin harus apa atau pernah nasihatin apa? Mungkin yang relate ke aku patah hati dijogetin, maksudnya itu orang sepele ya, tapi menurut aku patah hati ya yang penting dijogetin aja, mendingan dijogetin aja. Itu menurut aku something yang buat intinya tuh dalam, cuma dia kemasnya secara simpel gitu. Ketika lo sakit hati, ketika lo ada di posisi terbawa, lo nggak boleh tetap di posisi itu. Ya udah, lo cari pelarian. Apa sih pelariannya? Jogetin aja. Karena itu juga menurut aku suka joget kan. Jadi kayak ngena banget. Iya, emang semua masalah tuh nggak harus terlalu dipikirin banget, nggak usah bikin stres banget. Ketika lo punya hal lain yang bisa bikin lo happy, kenapa lo nggak happy?